raja di atas segala raja. Terpujilah lagi, terpujilah Sang seminggu yang dilewati masa pandemi, ibu semua jenuh di rumah ya. Sekarang puji Tuhan, saya mau review mengenai saksian. Baru mau bersaksi. Bapak Ibu ada yang bersaksi? Ini pada
Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mau menyampaikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang besar yang saya terima dan saya miliki, tidak saya tahu saja dalam firman Tuhan yang semua kita pada tahu ya bahwa begitu besar kasih Allah kepada dunia itu kepada saya, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita semua hidup kekal. Jadi karunia itu pemberian Allah Bapa itu Yesus itu jadi milik kita, sehingga saya mempunyai kebenaran dan jalan menuju ke jalan surga melalui Yesus itu dan saya hidup. Untungnya apa? Kasih besar itu sebesar apa? Jika dalam surat Yohanes saya baca kasih Allah Bapa kepada Yesus itu sama seperti kepada saya. Itu Yohanes 17 ayat 23 itu sangat besar. Jadi ini merubah pola pikir saya dan akal budi saya. Kalau begitu besar kasih Tuhan yang ada di dalam hidup saya bisa mengatasi segala masalah kehidupan saya di dunia ini. Mau tidak punya uang, mau punya utang, kesusahan sakit penyakit apapun tidak takut saudara, karena Tuhan begitu nyata di dalam hidup saya. Saya ini setiap hidup pandemi naik ke anak saya bersitu suka berdoa sama Tuhan. Tuhan berikanlah saya lulus SMA di sini, karena pendidik saya kan tidak bekerja, tidak mampu, jadi saya banyak memohon kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara, begitu pas mau masuk SMP itu bulan kemarin, bulan Oktober kemarin tanggal 22, bukan ada duit di dalam saya tuh di dalam kantong saya, wah semakin habis. Pas tanggal 21 itu di saya tanggal saya itu udah ada kita pilih dulu aja, kalau kan 25 juta, saya udah bingung, saya juga mau berusaha karena buat satu kesana kesini, kira saya paling terakhir besok mau saya jual aja mobil, mau BPKB-nya ke showroom, saya tetap mau memasukkan anak saya kalau soalnya tanggal 21 saya nggak dapat duit, anak saya sama istri saya bilang sudah kita aja sudah juta, saya bilang iya pasti Tuhan menyediakan, saya bilang besok aja tanggal 22-nya malamnya saya berdoa, Tuhan Engkau yang mengasihi saya yang begitu besar, jangan sampai kejadian ini menjadi saya tawar hati, cita-cita saya hilang, padahal cita-cita saya besar bahwa saya dimasukkan ke dalam kerajaan itu, saya bilang gitu. Saya jangan sampai berdosa Tuhan, karena kesusahan ini saya bisa menjual mobil, anak saya mau udah sampai malam saya tidur saudara, karena udah doa sampai malam. Paginya sebelum saya bangun saya dapat WA, puji Tuhan, WA dari teman rekanan bisnis saya, ternyata masuk uang, bisa bayar THK saudara. Dan hutang saya ke tetangga pun lunas, itu bukan hutang punya uang, tapi hutang sambil barang dia uang, tapi dia hidupkan gitu. Lagi puji Tuhan, saya bilang Bapak biarkan kehendak Tuhan masuk ke hati. Kalau kehendak saya terbatas, sayang saya terbatas semuanya. Kalau Tuhan jodohnya, rezekinya, selamatnya, kelakannya yang menjaga, Tuhan Yesus sendiri saya dengan terbatas. Puji Tuhan, saya bersyukur terima kasih. Dan Tuhan terus menambahkan kebutuhan saya dengan ajaibnya. Amin. Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus baik ya. Ya, Aisyah semakin berkati Tuhan terus ya. Dalam segala sesuatunya pasti Tuhan akan buat baik ya. Masih ada Bapak Ibu? Saya mau bersaksi ya. Ibu memang sudah angkat jari berarti mau bersaksi ya. Tuhan ya saya akan bersaksi.
dengan kesaksian Pak Isan tadi, itu satu peringatan dan satu kebenaran untuk saya, ya. Karena selama ini kan suami saya juga sudah diberhentikan kerja dengan alasan pengurangan karyawan. Anak saya juga diberhentikan kerja, jadi sudah 2 orang diberhentikan kerja dengan alasan pengurangan karyawan. Tapi masih ada anak satu yang kerja, ya. Dan pergumulan saya saat ini sama, Pak Isan, ibu-ibu di sini kita mempunyai anak, ya. Dan tentunya pergumulan itu pasti dialaminya oleh ibu-ibu. Nah, saya punya anak juga balita sekolah. Selama bapaknya diberhentikan kerja, seolah-olah kita digoncang, ya, digoncang rumah tangga kita ini. Tapi Bapak Ibu, saya tetap percaya kepada Tuhan. Di saat goncangan datang, badai topan datang, tetap setia dan cinta Tuhan. Ya. Nah, karena saya berapa kali dipanggil ke sekolah, Bapak Ibu, meskipun yang punya usaha sebagaimanapun, dikasih pandemi, Pak Isan mungkin merasakan, ya, punya usaha, dikasih pandemi, itu semua turun. Tapi tidak turun pisang, ya, Pak Isan, ya. Karena kita punya Tuhan dikatakan. Puji Tuhan, waktu itu saya bilang anak saya sekolah, saya tuh pergumulannya anak sekolah. Tapi saya datang ke sekolah, saya bilang, oh bagaimana lagi Bu? Kalau Ibu tidak percaya kepada saya cabut anak saya dari sekolah. Lalu dia katakan, jangan dong pastinya. Ya saya mau sekolah ini tempatnya sesuai dengan keadaan saya maksud saya, ya. Lalu saya bertemu, saya minta surat waktu itu, saya kasih surat ke sekolah. Lalu yang punya yayasannya berkata, apa kerjanya Ibu? Saya seorang hamba Tuhan, Pak. Kalau hamba Tuhan itu nggak punya gaji, tanya Pak Aan. Pak Aan sebagai gembala, ya Pak Aan, ya. Kita digajinya sama Tuhan. Itu ingat kata-kata gembala sama Pak Aan. Aku dari rumah Dari 250 itu. aku senang sih. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan anak saya selesai, Tuhan sediakan. Ya. Dan anak-anak sekarang tuh dilarang tatap muka, tapi ada masuk, ya, seminggu 2 kali 3 kali. Tapi dikasih tugas di rumah itu kulinernya banyak. Jadi apa bedanya gitu, ya? Saya print, ya, saya bilang sampai meskipun tugas-tugasnya ada yang belum selesai, saya datang ke sekolah. Bu, ini yang belum diselesaikan, saya mau maaf, tapi nanti dicicil lah. Begitu Tuhan sampai selesai tugasnya, dan Tuhan membukakan jalan untuk sekolahnya Kalista. Bayar 200.000 sebulan. Tuhan baik. Lalu pergumulan saya yang kedua adalah rumah. Rumah saya bukan rumah saya yang saya tinggalin, karena rumah bos. Dengan alasan bos, Pak Riki sudah tidak kerja, anak saya sudah tidak kerja, cuma 1. Desember ini habis. Saya bilang Tuhan, yang kecil Tuhan kasih. Masa Tuhan nggak kasih rumah? Saya bilang. Saya terus bahkan kita jam 12 malam lalu saya bangun Pak Riki. Kalau saya bilang, ayolah kita berdoa. Kan pergumulan kita semakin udah tinggal 2 bulan. Dan 2 bulan, ya, karena sudah mulai masuk bulan November, ya, besok tanggal 1. Dia nggak mau bangun, saya main gitar. Saya bilang, aduh, kasihan kan masih punya gitar, apa dia mau ada sih, ya, di dalam dibungkus terus gitarnya. Saya buka, saya nyanyi, saya minta Tuhan, akhirnya dia bangun. Oh, dengan saya main gitar dia bangun. Saya minta Tuhan, Bapak Ibu, sampai saat ini masih digoncang. Bosnya saat ini dia sakit, masuk di Borobudur 1 bulan. Dikatakan bukan COVID karena dia kena stroke dan punya diabetes juga. Sampai saat ini dia masih diurus
Jadi secara keduniaan kita akan dilemahkan secara. Begitu kan? Sampai saat ini keluarga saya bilang luar biasa ya, kamu digoncang seperti itu masih bisa bertahan. Saya punya Tuhan seperti Pak Isan. Selama suami saya tidak bekerja, saya bergantung kepada anak saya juga. Sekarang dikasih lapangan nggak ada tugas mata, dan Tuhan itu baik. Ya. Sampai saat ini saya boleh adalah berkat pemeliharaan Tuhan. Ya, saya ada cemburunya sama Pak Isan. Pak Isan berkati Tuhan. Masa Tuhan nggak pilih-pilih ya Pak Isan ya. Tuhan memberkati semua. Saya percaya Tuhan pasti menyediakan tempat tinggal juga buat saya. Pak Isan berkati semua anak-anak yang sudah menjadi pilihan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Ya, saya minta dukungan doanya supaya saya juga mudah-mudahan nggak jauh nih rumahnya, supaya masih bisa ke sana ke sini gitu ya. Ada yang nawarin di Rangsa Efek mau enggak? Katanya 2 juta udah punya rumah. Wah, saya pikir lagi kalau pindahin anak tinggal kelas 5 kelas 6 jauh banget dibilang sekolahnya. Belum pindah, belum gimana? Karena saya jualan. Ya, saya minta jawaban Tuhan aja yang terbaik. Ya, saya percaya tadi Pak Isan bersaksi Tuhan menyediakan yang Pak Isan ya. Saya juga yakin pasti Tuhan menyediakan ya. Dan puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan kita beribadah ya. Ibu Lim bilang kemana aja Bu Yanti sehat puji Tuhan Bu Gembala. Saya cari cuma ya itulah saya sangat banyak bantu juga ya, karena saya juga baru 4 minggu lah ditinggal suaminya, karena ditinggal suami ini jam-jam 4:30 dia meninggal tuh tiba-tiba masih ngobrol masih ngantar barang sama saya barang itu sama mainannya, tiba-tiba 4:30 itu dia dari belakang tiba-tiba dia tidur di sofa, dia bilang tidur dulu ya, nanti jam 5 kita mau ngantar barang lagi. Tiba-tiba tidur nggak bangun lagi. Wah, saya bilang ini mah udah tanda-tanda akhir zaman. Saya tuh bilang itu bercanda. Kemudian ternyata ya Tuhan panggil dia, nggak meninggalkan usaha. Saya bilang cepat sekali Tuhan panggil. Jadi ini juga satu janji Tuhan. Jika kita siap, kalau Tuhan panggil kita harus siap. Jadi nggak ada janjian dulu. Apalagi sekarang sudah pakai chip segala yang Gembala ya, semuanya pakai chip. Saya mau masuk ke mall ya, kalau nggak pakai peduli lindungi nggak bisa masuk ke mall. Nggak, rumah nggak akan belanja lah, nggak ada di rumah. Ada masuk ke katanya Indomaret sama apa juga seperti itu. Sudah nggak belanjanya ke pasar aja nggak pakai gitu ya. Dan puji Tuhan itu kesaksian saya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Masih ada yang mau bersaksi nggak? Ada yang mau bersaksi? Ya. Banyak yang bersaksi disimpan dulu ya untuk minggu depan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan percaya kepada Tuhan karena besar setia Tuhan dan nyata dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada janji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya,
janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam percaya janji-Mu ajaib terukir dalam terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, percaya. Glory haleluya. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Sehingga kami pada sore hari ini Tuhan, kami menerima berkat, di mana kami masih diberi waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami Tuhan semua, baik yang hadir maupun yang di rumah, semua jemaat-Mu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, baik. Shalom. Ya, pada sore hari ini saya membawakan firman Tuhan, Saudara, di dalam Yohanes pasal yang kelima, Saudara. Yohanes pasal yang kelima itu Saudara berbicara tentang orang yang lumpuh, ya Saudara, menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Nah,
Nah, kalau kita membaca firman Tuhan ini, tentunya saudara, kita akan mendapatkan beberapa poin. Pertama-tama saudara dikatakan ya, lebih baik kita baca sedikit ya sebentar ya. Ya, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ya, ayat yang ke-1, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Kemudian ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan dari kolam itu. Nah, yang keempat saudara, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Nah, saudara, kita berhenti dulu di ayat yang keempat ini. Jadi, saudara, kita melihat ada satu kolam di sana ya, di Yerusalem itu. Di kolam itu ternyata kalau hari Sabat yang setahun sekali ini, ternyata ada mujizat, saudara. Mujizatnya yaitu ada orang-orang yang sakit di sana, berkumpul di sana, ya di 5 serambi itu. Kemudian mereka menantikan di pinggir danau itu, maksudnya di pinggir kolam itu, mereka menantikan ada mujizat. Mujizatnya kalau ada air kolam itu bergoncang gitu, bergolak gitu, ada orang-orang yang berebut masuk ke sana. Nah, saudara, kalau kita membaca begini ya, kadang-kadang kita mendapat satu keanehan, saudara. Keanehannya begini, di dalam cerita ini, saudara, tidak dikutip di dalam cerita-cerita yang lain di dalam Alkitab ini. Hanya di dalam Yohanes ini saja, saudara. Di dalam kitab Yohanes aja. 3 kitab yang lain tidak pernah mengupas tentang ini. Nah, kalau kita melihat begini, saudara, kita lihat lagi ya, ada sesuatu yang aneh di dalam cerita ini. Bagaimana anehnya? Yaitu dikatakan, kalau ada malaikat Tuhan turun ke kolam itu, air itu menjadi tergoncang. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan ini ya, kemudian timbul pertanyaan, di dalam Alkitab ini diceritakan bahwa setiap orang yang paling duluan nyemplung ke kolam itu, tiba-tiba orang itu yang sakit apapun bisa sembuh. Bisakah kepikir sama kita, saudara, pada zaman sekarang ya? Kalau orang buta nyemplung sembuh, saudara. Kan aneh ya, saudara? Kalau orang lumpuh nyemplung sembuh. Kalau orang timpang juga nyemplung itu sembuh. Apapun penyakitnya. Tapi saudara, kalau kita perhatikan, ada sesuatu yang aneh di sini. Air yang begitu itu kenapa bisa bergoncang? Jawabannya mungkin yang seperti Alkitab katakan ya, di cerita ini bahwa ada malaikat yang turun ke sana. Kemudian saudara, malaikat apa yang turun itu kira-kira? Karena saudara, di dalam Alkitab baik perjanjian lama dan perjanjian baru tidak pernah ada malaikat yang menyembuhkan itu. Adanya saudara di apokripa. Apokripa itu cerita-cerita di dalam Alkitab orang Katolik, saudara. Itu ada ceritanya bahwa ada malaikat yang bernama Rafael. Rafa itu sembuh, ya, penyembuh. Malaikat El itu malaikat, jadi malaikat penyembuh, saudara. Nah, yang aneh lagi, saudara, di sini dikatakan begini. Bagaimana mungkin orang yang buta maksudnya lahirnya buta, tiba-tiba ketika nyemplung bisa sembuh?
Aneh kan, saudara? Tidak masuk akal, saudara. Kemudian orang yang lumpuh juga, yang sudah 38 tahun mereka anak itu lumpuh, ya, mereka juga bisa kalau nyambung ke sana bisa sembuh. Kan ini cerita, kadang-kadang cerita yang tahayul, saudara. Tapi itulah yang ditunjukkan di dalam Alkitab supaya kita mengerti, saudara, bahwa tujuan daripada kitab daripada Yohanes ini menceritakan bahwa ada yang lebih dari Rafael, saudara, di situ. Ya, saudara, ada yang lebih dari malaikat penyembuh di situ. Siapa, saudara, itu? Yesus Tuhan, saudara. Dia hadir di sana. Karena apa? Karena ya, saudara, kalau saudara perhatikan tentang nama Bethesda. Kolam Bethesda itu artinya, saudara, rumah belas kasihan, saudara. Namanya nama Bethesda. Jadi Bethesda itu namanya adalah rumah belas kasihan. Siapakah yang punya belas kasihan untuk menyembuhkan orang-orang lumpuh, orang-orang buta, orang-orang timpang? Kalau bukan Tuhan sendiri. Nah, ini juga saudara mengacu juga tentang begini. 38 tahun anak ini lumpuh. Lumpuh, saudara. Diceritakannya, kalau saudara perhatikan, nah, 38 tahun itu berbicara, saudara, tentang Israel mengalami kelumpuhan, saudara. Kelumpuhannya begini. Di tahun pertama, ketika Nabi Musa, saudara, diutus oleh Tuhan masuk ke tanah Mesir, ya, saudara, di sanalah 10 tulah dinyatakan kepada Mesir pada waktu itu. 1 tahun Nabi Musa itu full power sekali, saudara. Ya. 1 tahun full power. Tuhan melakukan segala sesuatu yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Sampai Tuhan menuntun orang Israel keluar dari Mesir. Itu tahun pertama, saudara. Di tahun kedua, saudara, ya, sampai 38 tahun orang Israel tidak mengalami kemajuan apa-apa, saudara. Bahkan mereka hidup berkeliling di padang gurun selama 38 tahun. Nah, tahun yang terakhir, saudara, Israel full power lagi, saudara. Dahsyat luar biasa. Bangsa-bangsa dikalahkan, ya. Negara-negara direbut oleh orang Israel. Sampai Yosua memimpin orang Israel masuk tanah Kanaan. Jadi hanya 2 tahun, saudara. Ya. 2 tahun yang full powernya. Nah, itulah gambaran dari orang Israel yang lumpuh. Itulah gambaran dari umat Tuhan yang lumpuh, saudara. Nah, kita lihat lagi, saudara. Apa tujuannya dengan kita? Udah nggak usah diangkat. Apa tujuannya dengan kita? Khotbah ini apa artinya, saudara? Hati-hati, saudara. Kalau kita mengalami ketidakpercayaan, kalau kita tidak mengalami, saudara, segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan Tuhan, ya, saudara, kita akan mengalami kelumpuhan yang cukup lama, saudara. Tapi Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, saudara, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Seperti orang Israel ini. 1 tahun full power di zaman Nabi Musa. 38 tahun mereka mengalami keliling-keliling di tanah. Maksudnya di padang gurun, saudara. 1 tahun kemudian orang Israel melakukan perkara-perkara yang besar sampai tanah Kanaan bisa direbut. Ini, saudara, ini gambaran daripada orang Israel. Ya, saudara, kita lihat lagi, ya. Di mana dikatakan begini. Pada waktu itu katakan, ya, Yesus yang biasanya ada di kota lain sekarang masuk ke Yerusalem, saudara. Itu ayat yang pertama tadi kita lihat.
Nah, ini diceritakan saudara, kenapa Yesus masuk ke Yerusalem? Karena di situ pada hari raya orang-orang Yahudi itu semua orang kumpul di sana, saudara. Ini mungkin salah satu daripada ya saudara, daripada perayaan orang-orang Yahudi yang hari besarnya yang cukup penting, sampai orang-orang berkumpul di sana dan mereka melakukan ya, orang-orang yang sakit itu berkumpul di pinggir kolam Bethesda itu untuk menantikan mujizat Tuhan yang dinyatakan di dalam hari besar itu. Nah, kemudian saudara, kalau kita lihat lagi ya, bayangkan saudara, kalau orang buta diam di pinggir kolam itu, ya, terus dia ada goncangan air. Orang buta bisa duluan nggak? Nggak bisa, saudara, karena dia nggak lihat, kan? Bagaimana dia bisa? Karena bukan hanya orang itu saja. Nah, orang-orang seperti itu ya menantikan goncangan-goncangan itu, tentunya saudara, dia berharap saya duluan. Kalau nggak duluan ya nggak bisa masuk nggak bisa sembuh maksudnya ke kolam itu. Nah, inilah saudara, salah satu di mana dikatakan ya ada sesuatu yang aneh di sini. Mereka menantikan segala sesuatunya air itu bergoncang, baru orang itu bisa sembuh. Kalau paling duluan, saudara. Nah, ini menunjukkan kepada kita, saudara, ada yang Tuhan akan tunjukkan kepada kita supaya kita, saudara, mengerti tentang maksud dan rencana Allah yang sungguh besar dalam hidup kita. Contohnya begini, saudara. Ketika orang buta itu bertemu dengan Tuhan, Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Itu pertanyaannya, saudara. Kalau saudara baca ya, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9 itu. Maukah engkau sembuh? Itu pertanyaan Tuhan. Kemudian orang buta itu ngomong, Tuhan, nggak ada seorang pun yang menolong aku untuk terjun ke air duluan ketika air itu goncang. Nah, jawabannya itu. Tapi orang ini punya iman, saudara. Imannya begini, maukah engkau sembuh? Aku mau, Tuhan. Bangun dan angkatlah tilammu. Jadi saudara, di dalam pengertian ini kita melihat begini, saudara. Ada sesuatu yang Tuhan akan tunjukkan. Ketika orang lumpuh ini menerima mujizat dari Tuhan, saudara, ya, ada ujiannya, saudara. Ujiannya apa? Dia harus mengangkat tilamnya, saudara. Mengangkat kasur yang tipisnya itu. Ketika dia berbaring, dia membawa tilam itu, membawa tikar itu, saudara. Tikar kalau di sini ya. Nah, kemudian di dalam ceritanya ya, ketika dia, Tuhan aku mau sembuh. Nah, itu 50%, saudara, mujizatnya sudah terjadi, saudara. Kalau kita menerima wahyu dari Tuhan, ya. Apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan berbicara kepada kita? Kita harus mau dulu, ya, sanggup dulu, bersedia dulu, ya. Ada sesuatu yang digerakkan oleh Tuhan dalam hidup kita, kita mau, kita bersedia. Kalau kita katakan begini, ketika kita ada firman Tuhan yang mengatakan, maukah engkau sembuh? Kemudian, Tuhan, dah saya mah begini, dah saya mah begitu. Mujizat tidak akan terjadi, saudara. Karena apa? Karena kita belum bersedia. Betul kan, saudara? Nah, orang yang lumpuh ini, dia mengatakan dia bersedia, saudara. Nah, ketika dia bersedia, terjadi mujizat yang luar biasa. Tapi, saudara, ujiannya itu berbahaya. Ya, kadang-kadang berbahaya. Bahayanya di mana, saudara? Kalau orang Israel
ketika hari Sabat itu mereka itu tidak boleh mengerjakan segala sesuatunya. Nggak boleh, saudara. Buka pintu pun nggak boleh. Nyalain listrik pun nggak boleh, saudara. Jangankan ngangkat tilam, saudara. Jangankan ngangkat samak, ya. Katakan tikar. Nggak boleh, saudara. Itu bisa dihukum rajam, saudara. Orang Israel itu. Kalau sampai melakukan seperti itu. Nah, di sini, saudara, orang ini nggak peduli, saudara. Nggak peduli dia bagaimanapun, dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Dia angkat tilamnya dan dia berjalan. Kalau saudara perhatikan, dibaca lagi ayatnya, saudara, orang-orang Farisi bertanya kepada orang yang lumpuh itu, kenapa kamu mengangkat tilam? Padahal ini adalah hari Sabat. Kata orang yang lumpuh ini mengatakan begini, orang yang menyembuhkan aku itulah dialah yang menyuruh aku mengangkat tilamnya. Jadi saudara, kita melihat, kita harus tahu, saudara, hari Sabat adalah hari yang sangat dihormati di dalam Israel. Hari Sabat itu ya memerintahkan semua orang tidak boleh ada yang beraktivitas. Tapi saudara, orang ini nekat melakukan itu. Dan dia tunjukkan Tuhanlah yang menyuruh dia mengangkat tilam itu. Nah, ini menceritakan kepada kita, saudara, bahwa kita, ya saudara, ketika kita menerima sesuatu yang besar dari Tuhan, sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, pasti ada ujiannya, saudara. Pasti ada ujiannya. Ujiannya, saudara, mungkin membahayakan kita. Mungkin membahayakan orang yang lumpuh itu. Tapi puji Tuhan, saudara, di sini orang ini lolos karena dia menunjukkan kepada Tuhan. Kemudian Tuhan mengatakan, ya, manusia diciptakan bukan untuk hari Sabat, tapi ya, maksudnya hari Sabat diciptakan bukan untuk manusia, tapi manusia diciptakan untuk hari Sabat. Artinya, saudara, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, saudara, itulah kita sudah menerima hari Sabat. Hari Sabat itu artinya begini, kita berhenti di dalam Tuhan. Berhenti di dalam Tuhan itu artinya, saudara, segala sesuatu Tuhan sudah berikan kepada kita. Tinggal kita mengimaninya, saudara. Tinggal kita mengerjakannya yang tidak terlalu berat. Yang ringan-ringan saja, yang tidak berat-berat. Contohnya begini, saudara, keselamatan sudah diberikan, ya saudara, berkat-berkat juga diberikan kepada kita, saudara. Cuman sekarang bagaimana kita mengambil berkat-berkat itu untuk keperluan kehidupan kita, saudara. Bagaimana kita bisa menjalankan ini? Nah, ini saudara, ini satu topik di mana dikatakan, saudara, orang-orang yang, ya katakan ya, yang di mana orang buta, orang lumpuh itu ya menjadi orang yang sehat. Jadi dikatakan begini, apa yang mereka harapkan di dalam perkumpulan orang-orang yang sakit itu, yang mengelilingi kolam Bethesda itu? Satu, saudara, ya dikatakan dia itu mau disembuhkan, pekerjaannya sudah selesai separuhnya, sebab Kristus sedianya menyediakan asal kita bersedia disembuhkan. Nah, bangun dan angkatlah tilammu. Ini tindakan iman, saudara. Tindakan iman. Tindakan iman ini yang menyatakan kepada kita, saudara, bahwa ya saudara, di dalam, saya lihat kamusnya, saudara, kamusnya. Ya, di mana dikatakan Tuhan menginginkan, saudara, di dalam hari Sabat itu orang-orang yang beban berat, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang sakit, orang-orang yang berdosa, semuanya untuk berhenti bekerja.
Berhenti bekerja itu artinya, saudara, orang-orang di dalam dunia, orang-orang dunia maksudnya, orang-orang yang tidak percaya, saudara, mereka melakukan semua perbuatan-perbuatan baik untuk masuk ke dalam surga. Sementara kita, saudara, yang sudah masuk di dalam hari Sabatnya Tuhan, ya saudara, itulah kita mengalami hari kemenangan sebetulnya. Itulah hari kemenangan. Itulah yang harus kita harapkan dari Tuhan, yaitu hari kemenangan itu diberikan kepada kita. Ya, harus kita berharap setiap kita melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam Tuhan nih, ya di dalam Tuhan. Bukan di dalam pekerjaan di luar Tuhan, bukan. Di dalam Tuhan dululah. Kita sudah menerima kemenangan-kemenangan itu. Nah, ya ini sebetulnya yang luar biasa, saudara, yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kemudian ya saudara begini, Tuhan itu mengundang semua orang yang susah. Tuhan itu mengundang semua orang yang berbeban berat, saudara. Contohnya di dalam Matius pasal yang ke-11 itu, ya, ayat yang ke-28 itu, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ini menyatakan kepada kita, saudara, apakah kita bersedia untuk beban-beban hidup kita taruh di hadapan Tuhan. Nah, orang yang lumpuh ini, dia dengan singkat bisa mengambil sesuatu yang Tuhan tawarkan kepada dia dengan secepat-cepatnya. Dia mengambil itu kesempatan yang Tuhan beri. Kalau dia tidak mempunyai kesediaan untuk menerima itu, nggak bisa, saudara. Mujizat itu tidak akan terjadi. Jadi keadaan di mana Tuhan menawarkan terjadi mujizat. Nah, ini saudara, ini berbicara tentang orang berbeban berat, ya. Kemudian, ya saudara, dikatakan begini, dia memperhatikan pribadi si lumpuh. Itu di dalam ayat yang Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Apa sih yang menjadi beban daripada si lumpuh ini? Memperhatikan pribadinya itu. Saudara, di mata Tuhan, orang-orang sedunia ini, saudara, semuanya mereka itu mengalami sakit penyakit. Penyakit dosa, mengalami penyakit melawan Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan. Itu berbicara tentang semua sakit penyakit ada di dalam dunia ini. Saudara perhatikan ada 5 serambi, itu adalah 5 benua, saudara. 5 benua di mana di dalam dunia ini ada 5 benua. Semua di dalam dunia ini semua orang mengalami kesakitan, ya, kelumpuhan, ketimpangan, dan buta. Itu yang diceritakan di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ini. Ini berbicara, saudara, tentang ya bagaimana Tuhan memperhatikan si lumpuh ini. Saudara perhatikan, dalam Tuhan menciptakan manusia, ada sesuatu yang sungguh unik dan luar biasa yang Tuhan taruh di dalam diri setiap manusia. Sebetulnya itu, saudara. Kalau kita manusia boleh menciptakan robot. Robot itu diprogram, ya, diprogram semau sang pencipta. Tapi manusia itu yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak seperti robot. Dia mempunyai keinginan, ya, mempunyai kerinduan, mempunyai kehendak, saudara, supaya ya manusia itu menundukkan dirinya, ya, kehendaknya itu ke bawah kaki Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Adam, kenapa bisa jatuh di dalam dosa? Karena dia
mendengar istrinya makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ini bertalian, saudara, di dalam manusia ya ada jiwa pemberontakannya. Nah, pemberontakan ini, saudara, pemberontakan inilah yang harus ditundukkan di bawah kaki Kristus. Supaya, saudara, rencana Tuhan yang sangat indah dalam kehidupan kita sebagai manusia yang masuk hari Sabat itu benar-benar jadi. Saudara. Hari Sabat itu Tuhan lakukan segala sesuatunya. Tuhan sudah berikan segala sesuatunya. Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya dalam hidup kita. Tinggal kita bisa merendahkan diri, menyediakan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Nah, kebanyakan kita nggak bisa itu, saudara. Kebanyakan kelemahan kita nggak bisa itu. Kita tidak bisa melakukan itu. Karena apa? Karena kehendak kita kadang-kadang lebih besar, ya, lebih besar, lebih kuat dari kehendak apa yang Tuhan mau. Itulah, saudara, yang menjadi kelemahan kita. Itulah yang menjadi kelumpuhan kita. Itulah yang menjadi ketimpangan kita. Itulah yang menjadi kebutaan kita di dalam Tuhan, saudara. Jadi, ya saudara, dengan cerita ini satu cerita yang sangat luar biasa yang Tuhan tunjukkan supaya setiap orang yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan bisa ada di dalam kehendak Tuhan. Bisa di dalam mengerti semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Karena kalau kita melakukan seperti itu, saudara, ya, kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa mengalami, saudara, sesuatu yang sangat indah bersama dengan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan yang luar biasa. Dan saya pun sedang belajar itu, saudara. Nggak ada sesuatu pun, ya saudara, di dalam dunia ini, orang ini yang bisa melakukan kehendak Tuhan tanpa kita merendahkan hati, tanpa kita bersedia, tanpa kita mau, ya, merasakan bahwa kita ini adalah orang buta, orang timpang, orang lumpuh, saudara. Nggak bisa. Kalau kita tidak bisa melihat tentang kebenaran firman Tuhan, rasanya kita ini gagah, rasanya kita ini bisa, rasanya kita ini hebat gitu. Tidak, saudara. Tidak ada yang seperti itu di dalam dunia ini. Semuanya kita ini manusia yang berdosa, yang menantikan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak perpanjang firman Tuhan pada sore hari ini, saudara. Yang jelas adalah dikatakan, maukah engkau sembuh? Itu pertanyaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, maukah engkau sembuh? Ya, maukah engkau sembuh? Itu pertanyaan, saudara, di dalam ayat yang ke-6 itu. Kemudian juga dikatakannya, katanya begini, kata orang sakit itu, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya, saudara, ini ayat yang sungguh luar biasa. Dan pada saat itu juga semua orang itu lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi pada hari itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan engkau tidak boleh memikul atau mengangkat tilammu. Tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepada aku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini, saudara, angkat tilam kita, ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Imani, saudara, apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Usaha pekerjaan kah? Rumah tangga kah? Ya, kesehatan, ekonomi yang Tuhan sudah beri. Imani, saudara. Di dalam usaha pekerjaan kita,
Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang ajaib. Perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan sanggup lakukan untuk kita. Ketika kita mau mendengar perintah Tuhan. Maukah engkau sembuh? Aku mau Tuhan. Berdiri, bangun, dan angkatlah tilammu. Ini jurus yang sangat tepat, saudara. Di mana kita bisa berangkat bersama Tuhan, bisa bekerja bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan melalui firman-Nya yang menuntun kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara pada sore hari ini, Tuhan. Tetapi Engkau Roh Kudus impartasikan seluruh kebenaran firman-Mu untuk semua jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, aku berdoa untuk mereka, Tuhan. Ketika mereka mengalami kelelahan, mengalami sakit penyakit, Tuhan, mengalami keputusasaan di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, di dalam keuangan mereka, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa pada malam hari ini, Tuhan. Bangun dan angkatlah tilammu di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan membangkitkan kami. Firman-Mu Tuhan mengangkat beban-beban yang tadinya kami tidak mempunyai tenaga, lumpuh dan terpuruk di atas tilam itu. Dan kami mempunyai satu kekuatan yang daripada Tuhan. Kami dapat bangun, kami dapat mengangkat tilam yang menopang kami ini, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, itu adalah kehendak-Mu yang Engkau berikan kepada anak-anak-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa, ada mujizat yang Tuhan nyatakan kepada kami, Tuhan. Bapa, aku berdoa untuk keberadaan Pak Tommy, hamba-Mu yang sedang mempersiapkan untuk operasi pada besok hari. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu, Amin. dinyatakan untuk hamba-Mu ini, Bapak. Amin, Tuhan. Melalui tangan-tangan dokter, Tuhan. Mujizat terjadi, Tuhan. Ya. Kesembuhan terjadi. Tidak ada efek samping dari operasinya, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu, mujizat-Mu, Tuhan. Dinyatakan untuk Pak Tommy. Dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi, Tuhan. Untuk hamba-hamba-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang memerlukan ekonominya, Tuhan. Yang memerlukan kendaraan. Yang memerlukan rumah, Tuhan. Yang mempunyai beban-beban daripada hutang. Atau dari apapun, Tuhan. Masalah-masalah yang dihadapi. Dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, Tuhan. Kami bangun dan kami mengangkat tilam-Mu. Tilam kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Gembala sudah memberikan firman Tuhan yang menguatkan pada malam hari ini. Sidang jemaat diberkati firman Tuhan ya. Firman Tuhan, jangan kita melihat yang membawa, tetapi firman Tuhan yang hidup yang memberkati kita malam hari ini. Kita akan berikan yang terbaik, kita akan satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur di mana Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu, Bapak. Kiranya Tuhan memakai Bapak Gembala lebih lagi, di mana Tuhan mempercayakan Bapak Gembala dimanapun pelayanan yang Tuhan berikan, dimanapun tempatkan Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, biarlah Bapak Gembala mau memberitakan Injil di seluruh Yudea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. Tuhan percayakan lebih lagi. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik, Tuhan. Kuduskan dan sucikan tangan-tangan yang memberi. Tuhan berkati usaha, pekerjaan, apapun rumah tangga yang dibuatnya, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Amin.
pujian Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Karena yang rasanya tidak perlu. Allah sanggup melakukan segala perkara. Sekarang dan selamanya rasanya tak berubah. Allah melakukan segala perkara. Sekarang dan selamanya rasanya tidak berubah. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Tuhan akan buat berhasil ya, usaha apapun. Mungkin ada pengumuman Pak Gembala? Ibu Gembala ada pengumuman? Untuk minggu depan ibadah berjalan seperti biasa ya, dan waktu yang sama ya Bu Gembala. Kita mau berdoa supaya Tuhan memberikan cuaca yang baik ya, bahkan jiwa-jiwa juga ditambahkan. Kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput sidang jiwa untuk bangkit berdiri. Hanya bagi Dia segala pujian menaikkan kepada Tuhan. Bagi Dia segala pujian, atas atas syukur, atas selamanya. Bagi Dia segala pujian, atas atas syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, atas atas syukur, atas selamanya. Bagi Dia segala pujian, atas atas syukur, bagi Dia. Bagi Dia, saya jemput Ibu Lili untuk berdoa untuk firman Tuhan, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk doa berkat. Selamanya bagi Dia. Segala puji syukur hormat bagi Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Demi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya kami menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapa, aku berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberkati bangsa kami, memberkati para pemimpin bangsa kami, memberkati Tuhan bangsa ini dengan pertobatan yang daripada Tuhan. Pengenalan akan Tuhan, kewahyuan, hikmat, marifat,
yang Tuhan berikan kepada bangsa ini, sehingga bangsa ini mengalami kebangkitan rohani di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk kemajuan bangsa ini di dalam ekonomi, kebangkitan ekonomi Indonesia, dan kami percaya Tuhan ada kuasa Tuhan yang bekerja dahsyat dan luar biasa untuk bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, Engkau memberkati gereja-gerejamu, hamba-hamba Tuhan semuanya diberkati. CMC dan hamba-hamba Tuhan di CMC di seluruh Indonesia diberkati. Begitu juga Pak Daniel Hadi, Pak Gunadi, semuanya diberkati. Dan seluruh pengerja daripada Sinode CMC, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati keberadaan jemaat-Mu di tempat ini. Baik di dalam rumah tangga, di dalam kesehatan, di dalam usaha pekerjaan, di dalam pelayanan, anak-anak mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Di mana Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu Ulangan 28 ayat 1-14 tergenapi dalam kehidupan semua jemaat-Mu. Mereka dipromosikan oleh Tuhan, diangkat tinggi menjadi kepala bukan ekor, ditinggikan oleh Tuhan bukan direndahkan. Apa saja yang dikerjakannya ya Tuhan, berhasil, beruntung dan sukses di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk MC maupun pemusik Tuhan yang melayani Tuhan pada sore hari ini juga diberkati Tuhan, jerih lelah mereka. Semuanya dibalas oleh Tuhan dengan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tapi Roh Kudus impartasikan, Roh Kudus menyertai kami, dan Roh Kudus melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepadamu dan mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara, sebelum tinggalkan tempat ini, arahkan hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Permata-permata hati Tuhan Yesus. Pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan, kuasa, mujizat, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara dari semenjak hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semuanya, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Sampai ketemu. Ya, Terima dadah kasih. semua. Ya. Terima kasih ya.